Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Firdaus, selaku dosen pengampun di mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Putri Rahaliza dengan nomor NIM 461210100157 akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Akhir-akhir ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun fiktif mulai mengalami keracuan dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan menggunakan bahasa gaul, pemakaiannya disebut sebagai orang modern atau orang urban daripada orang di daerah tradisional. Anggapan ini jelas karena bahasa gaul sangat dekat dengan bahasa Betawi, yang juga termasuk wilayah Indonesia. Tentu saja antara bahasa Indonesia dan bahasa gaul merupakan bahasa Indonesia yang lebih modern dan maju. Hal ini dikarenakan karena Indonesia merupakan bahasa nasional yang memadukan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, padahal bahasa gaul merupakan bahasa tingkat lokal yang berasal dari daerah Betawi. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan laras informasi dari bahasa Indonesia yang muncul pada tahun 1988 dan berkembang hingga saat ini. Nama bahasa gaul diperkenalkan pertama kali oleh D.B. Sehertarian. Dasar bahasa gaul adalah dasar bahasa Betawi. Bahasa ini mulai digunakan di daerah Jakarta, tetapi lambat laun tersebar ke seluruh Indonesia melalui media massa, khususnya TV dan internet. Bahasa ini menggantikan bahasa Prokem yang sebelumnya ramai digunakan pada tahun 1970-an, sehingga disebut bahasa gaul. Dan bahasa Prokem sebagai kalangan kadang menyebut bahasa ini sebagai bahasa Jakarta, sebagaimana pertama kali muncul dan digunakan di wilayah Jakarta. Struktur bahasa gaul. Sebagai leksikon, dalam bahasa gaul masih berhubungan dengan bahasa asalnya dari bahasa baku. Dalam hal ini, penutur dalam menebak arti sebuah kata bahasa Indonesia gaul dari kemiripannya dengan bahasa Indonesia baku. Perubahan bunyi dapat terjadi berupa pemecahan bunyi, redaban bunyi, monofonikasisasi, dan sebagainya. Kata-kata yang sama sekali berbeda yang memiliki arti yang sama atau serupa. Kata ini mungkin telah diadopsi dari bahasa lokal atau bahasa asing, atau mungkin telah diciptakan dalam evolusi bahasa gaul. Jadi, bahasa gaul ini hampir mirip dengan bahasa Betawi, dan bahasa gaul ini sudah ada sejak tahun 1988, yang bahasanya tuh sama seperti bahasa Betawi, yang ada perubahan bunyi, pemecahan bunyi, redaban bunyi, dan ada monofonikasisasi. Dan tapi dalam bahasa gaul, walaupun pengucapannya berbeda, tapi memiliki arti yang sama dan serupa karena telah diadopsi dari bahasa lokal dan bahasa asing, dan mungkin diciptakan dalam evolusi bahasa gaul. Pembentukan kata, penghilangan bunyi. Beberapa kosakata bahasa Indonesia atau bahasa gaul menghilangkan bunyi dari bahasa bakunya. Beberapa contoh penghilangan bunyi di awal kata. Habis, abis. Memang, emang. Sudah, udah. Beberapa contoh penghilangan bunyi di tengah kata. Lihat, lihat. Bohong, bohong. Kasihan, kasihan. Tahu, tahu. Beberapa contoh penghilangan bunyi di akhir kata. Jodoh, jodoh. Bodoh, bodoh. Boleh, boleh. Jadi ada penghilangan bunyi awal, ada penghilangan bunyi tengah, dan ada penghilangan bunyi akhir. Dan itu sama-sama dalam bahasa gaul yang bisa diartikan bahasa Betawi. Ada lagi, monoftonisasi. Apa sih itu monoftonisasi? Monoftonisasi merupakan perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa ini penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap permudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Beberapa kosakata dalam bahasa gaul menyederhanakan bunyi diftong dari kata bahasa baku menjadi bunyi monoftong.
Monoftongisasi diftong AI menjadi E. Pakai, pakai. Cabai, cabe. Capai, cape. Monoftongisasi diftong AU menjadi O. Kalau, kalau. Galau, galo. Kacau, kaco. Perubahan vokal sunting. Perubahan vokal sunting merupakan perubahan bunyi vokal sunting dari padanan vokal U menjadi vokal O. Beberapa kosakata dalam bahasa gaul mengubah bunyi vokal dari padanan bahasa bakunya. Beberapa contoh perubahan bunyi vokal U menjadi O. Belum, belum. Telur, telur. Kaus, kaos. Dan beberapa contoh perubahan bunyi vokal I menjadi E. Kemarin, kemarin. Naik, naik. Baik, baik. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam kalangan masyarakat, banyak sekali dampak dan pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia, sehingga sebagai identitas bahasa bangsa diantaranya sebagai berikut. Jadi menurunnya derajat bahasa Indonesia, penyebabnya punahnya bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Jadi tadi saya akan menambahkan kalimat tentang contoh-contoh bahasa gaul yang dari awal sampai yang terakhir. Dampak positif dalam penggunaan bahasa gaul. Responden lebih akrab dan santai dalam bicara dengan teman sebayanya, dan apabila bahasa gaul digunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, akan susah dimengerti dan terkesan buru-buru. Dan poin kedua, gaya hidup, entah itu cara berpakaian, cara bertutur kata, cara belajar, dan cara aplikasi teknologi yang maju dan lain-lain. Gaya hidup yang mengarahkan pada modernisasi tersebut biasa tampak terlihat pada kalangan remaja yang berada pada jenjang SMA sampai perguruan tinggi. Dampak negatif dalam penggunaan bahasa gaul. Poin pertama, tergesernya bahasa Indonesia dikarenakan adanya bahasa. Menurunnya derajat bahasa. Semakin lama bahasa Indonesia akan semakin hilang dikarenakan adanya bahasa gaul. Remaja akan kurang paham menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi remaja karena lebih sering memakai bahasa gaul, jadi remaja akan kurang baik menggunakan atau mengucapkan bahasa dengan benar dan baik. Dan semakin lama bahasa Indonesia akan semakin hilang karena adanya bahasa gaul. Oke, slide selanjutnya. Cara mengatasinya. Oke. Di sini cara mengatasinya tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa gaul lebih sering digunakan dalam setting sosial di masyarakat. Bahkan anak-anak dan remaja dengan perkembangan psikologis tidak dapat menyangkal atau mencegah mereka untuk terbiasa dengan bahasa gaul. Oleh sebab itu, termasuk dalam proses psikologi. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak dapat dikesampingkan atau perkembangan bahasa gaul tidak dapat digagalkan. Cara mengatasinya itu dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya bahasa yang baik dan benar. Jadi kita kasih pemahaman mereka, oh ini loh bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ajari anak-anak dan remaja sikap sederhana terhadap bahasa mereka dengan cara yang berbeda. Dengan menonton film yang merupakan pembahasannya bahasa Indonesia yang bahasanya yang bahasa baik dan benar. Dan mengadakan lomba puisi dan inisiatif dan kemauan yang kuat. Jadi kalau kita ingin berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus ada kemauan yang kuat. Oke, lanjut. Kesimpulannya di sini, kehadiran bahasa gaul tentu sangat menghancurkan keberadaan orang Indonesia. Di sisi lain, khususnya bagi anak-anak dan remaja, perkembangan psikologis memerlukan pengakuan sosial. Salah satunya mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri dan tidak dapat dicegah. Oleh karena itu, meningkatkan kembali kehadiran bahasa Indonesia sendiri tidak dapat mencegah, tapi meminimalkan dan mengembangkan bahasa gaul. Sarannya dari saya adalah berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut. Harus ada pemahaman yang lebih untuk anak-anak dan remaja. Mulailah dari diri Anda sendiri untuk menumbuhkan bahasa Indonesia dan meningkatkan kehadiran Anda kembali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.